Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Jalan, Perumahan dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementerian PUPR. Yang kami hormati Sekretaris Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementerian PUPR. Yang kami hormati Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementerian PUPR. Yang kami hormati Kepala Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah 5 Yogyakarta. Yang kami hormati para pejabat administrator dan pejabat pengawas di lingkungan Kementerian PUPR, Widya Iswara, narasumber dan tamu undangan, serta peserta pelatihan yang berbahagia. Para undangan serta hadirin yang berbahagia, pertama-tama kami ucapkan terima kasih Bapak Ibu berkenan untuk bergabung pada pembukaan pelatihan pengembangan infrastruktur terpadu berbasis pengembangan wilayah Kementerian PUPR yang dilaksanakan pada hari ini, Rabu, tanggal 14 Oktober 2020. Acara selanjutnya, laporan persiapan penyelenggaraan yang akan disampaikan oleh Kepala Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah 5 Yogyakarta kepada Ibu Insinyur Siska Marabintang, MSI. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Jalan, Perumahan dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementerian PUPR, Sekretaris BPSDM Kementerian PUPR, Sekretaris Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementerian PUPR, Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementerian PUPR, para pejabat administrator, pejabat pengawas, koordinator dan subkoordinator lingkungan Kementerian PUPR, Widya Iswara dan tamu undangan, serta seluruh peserta pelatihan yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Pada hari ini, Rabu tanggal 14 Oktober 2020, atas perkenannya kita semua masih diberikan rahmat dan hidayahnya, sehingga dapat hadir di tempat ini untuk mengikuti acara pembukaan pelatihan pengembangan infrastruktur terpadu berbasis pengembangan wilayah yang dilaksanakan secara distance learning, yang dilaksanakan oleh Balai Diklat PUPR Wilayah 5 Yogyakarta, BPSDM Kementerian PUPR. Hadirin yang kami hormati, izinkan pada kesempatan ini kami menyampaikan laporan persiapan penyelenggaraan pelatihan sebagai berikut. 1. Dasar penyelenggaraan pelatihan adalah A. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. B. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. C. Peraturan Kepala-Lan Nomor 10 Tahun 2018 tentang pengembangan kompetensi PNS. D. Surat Edaran Menteri PU dan Perumahan Rakyat Nomor 06/SE/M/2020 tentang penanganan penyebaran COVID-19 di Kementerian PUPR. E. Dipa Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah 5 Yogyakarta tahun anggaran 2020. 2. Kurikulum dan lamanya pelaksanaan pelatihan. Kurikulum pelatihan pengembangan infrastruktur terpadu berbasis pengembangan wilayah sebanyak 63 JP yang akan diselenggarakan selama 10 hari berbasis e-learning atau pelatihan jarak jauh. Dilaksanakan pada tanggal 14 sampai dengan 24 Oktober 2020. 3. Peserta pelatihan. Peserta pelatihan pengembangan infrastruktur terpadu berbasis pengembangan wilayah ini
direncanakan diikuti oleh 30 orang peserta dan yang hadir sampai saat ini 23 orang yang terdiri dari pusat 12 orang, dari Dinas PU 11 orang. 4. Pengajar atau widya iswara. Pengajar atau widya iswara yang mengajar pada pelatihan ini adalah pengajar yang berpengalaman dan kompeten pada bidangnya yang berasal dari Kementerian PUPR dan Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia. 6. Metode pelaksanaan pelatihan dan penilaian kelulusan. Proses belajar mengajar akan dilaksanakan dengan menggunakan metode distance learning. 7. Evaluasi secara online yang wajib diisi oleh peserta melalui pelatihan yang meliputi 1. Evaluasi terhadap materi, 2. Evaluasi terhadap widya iswara atau pengajar, 3. Evaluasi manajemen penyelenggaraan pelatihan. Demikian yang dapat kami laporkan. Atas perhatian Bapak Ibu kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya pada saatnya nanti kami mohon dengan hormat kepada Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Jalan, Perumahan, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementerian PUPR, Bapak Insinyur Reski Perangin-Angin, MSCMM, untuk berkenan memberikan sambutan dan sekaligus membuka secara resmi pelatihan ini. Kami bacakan pantun. Jalan-jalan ke kota, tidak lupa bawa bekal roti. Selamat belajar para peserta. Ikutilah pelatihan ini dengan sepenuh hati. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, silakan Pak Iwan, sepatah dua kata untuk pesan ke teman-teman yang ikut pelatihan. Baik, sedikit saja Pak Kapus, Pak Rezeki. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya mengucapkan terima kasih pada BPSDM ya, yang secara konsisten terus menyelenggarakan pelatihan terkait dengan pengembangan infrastruktur berbasis pengembangan wilayah, karena memang ini sudah menjadi satu dasar perencanaan pembangunan infrastruktur PUPR kita ke depan. Dan kalau saya perhatikan dari beberapa kali pelatihan terakhir, jumlah peserta dari daerah juga terus meningkat. Jadi ini sebenarnya satu yang respon yang baik dan menjadi satu tanda bahwa kita semua tidak hanya di Kementerian PUPR, tapi juga di pemerintah provinsi, kabupaten, kota juga mempunyai perhatian yang sama bahwa pembangunan infrastruktur PUPR khususnya harus memperhatikan bagaimana pengembangan wilayah yang disasar di daerahnya masing-masing. Jadi ini suatu yang perkembangan yang baik Pak Kapus. Jadi saya berharap ke depan pelatihan ini terus dapat berjalan dengan jumlah peserta yang juga terus meningkat, dengan minat yang terus meningkat, dan terus mengeksplor perkembangan pembangunan infrastruktur akhir-akhir ini, terutama terkait dengan masalah pemerintah ini banyak menetapkan kawasan-kawasan prioritas, kawasan strategis nasional, dan tentunya juga harus menjadi perhatian kita semua, perhatian Bapak Ibu sekalian yang ada di daerah. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih Pak Kapus, Pak Rezeki atas pelatihan ini. Semoga berjalan dengan lancar, sukses, dan Bapak Ibu sekalian yang mengikuti kegiatan ini juga mendapatkan banyak manfaat dari apa yang diperoleh selama pelatihan ini. Demikian Pak Kapus yang bisa kami sampaikan. Bapak Ibu sekalian, selamat mengikuti pelatihan. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Jaga terus kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Terima kasih Pak Iwan, Sekretaris Badan BPIW. Selamat pagi semuanya. Yang saya hormati Bapak Sekretaris Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah beserta jajarannya, para pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat fungsional di lingkungan BPIW, dan juga BPSDM
yang bergabung di acara pembukaan ini. Bapak Kepala Balai Pengembangan Kompetensi, bukan Bapak ya, Ibu ya. Ibu Kepala Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah 5 Yogyakarta, para widyaswara Kementerian PUPR, saya lihat sudah hadir Ibu Lina Marlia. Terima kasih Bu Lina sudah ikut hadir. Dan kepada para peserta yang kami banggakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, tidak henti-hentinya kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena sampai saat ini kita diberikan kesehatan dan juga keselamatan sehingga bisa mengikuti pelatihan rencana pengembangan infrastruktur terpadu berbasis pengembangan wilayah. Jadi acara pelatihan ini kita siapkan bekerja sama antara BPSDM dengan BPIW dan pesertanya gabungan ya. Jadi pengembangan wilayah itu walaupun pembinanya BPIW tapi sebenarnya pelaksananya harusnya semua. Jadi semua UNOR mau baik itu di pusat maupun di daerah adalah para pelaku daripada pengembangan wilayah ini. Jadi pelatihan ini dilaksanakan menindaklanjuti surat dari Bapak Sekretaris BPIW, karena ada pesertanya dari Bina Marga, juga ada surat dari Sesdijen Bina Marga dan juga Sesdijen Perumahan dan Kepala Biro Perencanaan. Jadi baik sekali nih Pak Ses, pesertanya sudah sudah multi UNOR ya, multi UNOR. Ini bagus sekali nih. Ditambah dengan dari daerah, kalau nggak salah tadi sekitar berapa Bu? 13 orang ya, ada 13 orang 11, dari, 11 ya, orang. 11 orang dari daerah. Jadi ini sebenarnya pelatihannya harusnya nanti menjadi hidup ini, menjadi sangat hidup. Pada saat diskusi nanti Bu Lina nanti tinggal ini bagaimana memadukan pemikiran-pemikiran dari masing-masing UNOR dan juga dari daerah sehingga pada saat melaksanakan tugas mereka bisa menghasilkan suatu ide-ide atau inovasi pengembangan wilayah yang nanti bisa kita pakai ya untuk sebagai masukan buat kita. Kepada para peserta, saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung kepada acara pelatihan jarak jauh yang kita laksanakan secara virtual ini. Jadi pelatihan ini merupakan salah satu pelatihan yang disiapkan untuk ASN lingkungan Kementerian PUPR dan sudah memenuhi peraturan dari LAN ya. Jadi walaupun dulu kurikulum dan modulnya didesain untuk klasikal, karena adanya pandemi kita ubah menjadi virtual, tapi sudah disetujui oleh LAN ya. Jadi artinya nanti sertifikat adik-adik semua itu sudah diakui oleh LAN. Dan juga pelatihan ini memenuhi standar kompetensi jabatan yang ditetapkan oleh Bapak Menteri PUPR melalui Permen PU nomor 7 tahun 2020. Bapak Ibu sekalian, sebagai insan PUPR yang mumpuni ya, jadi knowledge dan skill saja tidak cukup. Jadi kita harus dapat memahami dan menerapkan budaya daripada perusahaan atau budaya kementerian lah kalau itu. Yang kita kenal dengan nama e-proof. Jadi mungkin Bapak Ibu atau adik-adik semua sudah dikasih pelajaran dulu ya waktu CPNS mengenai e-proof. Nah, teman-teman di daerah mungkin belum mengenal, tapi sebenarnya e-proof itu walaupun menjadi budaya Kementerian PUPR, tapi juga bisa digunakan sebenarnya untuk semua kita insan PUPR. Jadi yang kita namakan insan PUPR itu tidak hanya pegawai Kementerian PUPR pusat, tapi termasuk semua ASN yang bekerja di bidang PUPR ya. Jadi e-proof itu terdiri dari integritas, profesional,
berorientasi pada misi, visioner, dan etika. Jadi nanti selain daripada pengetahuan dan skill yang adik-adik dapatkan, nanti ada pelajaran tambahan mengenai integritas ya. Adik-adik sekalian, para peserta, saya mengutip pernyataan Pak Sesba tadi ya, bahwa pengembangan wilayah itu merupakan dasar dari suatu perencanaan ya. Jadi memang apa yang nanti dilakukan dalam hal pengembangan wilayah itu merupakan faktor kunci ya, keberhasilan daripada pembangunan infrastruktur. Jadi kalau kita bicara perencanaan itu bagaimana kita membawa masa depan menjadi saat ini. Jadi the future is now katanya ya. Jadi bagaimana Anda membayangkan sesuatu yang akan terjadi di masa depan itu Anda rencanakan saat ini. Jadi ada kata-kata peribahasa Cina itu mengatakan bahwa kalau Anda gagal melakukan perencanaan, berarti Anda merencanakan untuk gagal. Ya. Jadi betapa pentingnya perencanaan itu, walaupun kadang-kadang kita terbuai dengan pelaksanaan fisik, ya, pelaksanaan fisik yang harus cepat selesai, harus dalam jumlah yang masif, gitu ya. Tapi kalau Anda tidak memulai dengan perencanaan yang baik, itu nanti akan menyulitkan di belakangnya. Ya. Jadi setiap pekerjaan yang tidak direncanakan dengan baik memang mungkin jadi, ya, mungkin jadi, tapi itu akan menyulitkan di belakangnya. Tapi sebaliknya, perencanaan yang baik pun, ya, kalau tidak dilaksanakan nanti jadi arsip aja. Jadi istilahnya zaman dulu waktu saya dengan Pak Iwan itu jadi bantal katanya Pak Iwan ya. Jadi sebaik-baiknya perencanaan, kalau umpamanya kita tidak laksanakan, itu nanti akan jadi arsip. Jadi ini dua-duanya harus saling seimbang. Jadi pekerjaan fisik itu harus dimulai dengan perencanaan yang baik, dan perencanaan baik itu juga harus dilaksanakan. Makanya tadi saya senang sekali kalau di sini sudah hadir teman-teman dari UNOR, ya. Artinya nanti mereka bisa memahami, bisa menyelami bagaimana itu perencanaan, dan itu bisa diterapkan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Bapak Ibu sekalian, mungkin dalam hal pelaksanaan nantinya, ya, karena kurikulum ini belum dilakukan modifikasi yang banyak, ya, masih dominasi kurikulumnya itu klasikal, diubah menjadi virtual, jadi masih nuansanya itu hanya pindah dari tatap muka menjadi tatap layar ya. Mungkin nanti dalam pelaksanaannya agak sedikit membosankan ya, karena Anda berjam-jam duduk di depan layar, menatap layar dan tidak boleh bergerak karena diawasi juga oleh Bu Atika dan teman-teman di sini sebagai pengawas, karena disiplin juga itu merupakan salah satu faktor kunci untuk kita menentukan kelulusan. Jadi yang Anda butuhkan di sini itu adalah keikhlasan, ya. Jadi keikhlasan Anda untuk belajar. Jadi Anda harus berpikir bahwa Anda ini adalah orang-orang yang terpilih. Jadi pelatihan ini kalau nggak salah paling cuma sekali ya, tahun ini cuma sekali. Jadi di dalam 1 tahun 2020 ini hanya 1 kali ini dilakukan pelatihan tentang pengembangan wilayah yang tingkat dasar ya, tingkat dasar. Jadi Anda sebenarnya merupakan suatu keberuntungan bisa hadir di sini. Nah, tinggal Anda bagaimana ikhlas ya. Ikhlas itu artinya Anda memposisikan diri 100% pada pelatihan ini tanpa memikirkan yang lain-lain ya. Dan percayalah bahwa tadi Bu Siska juga selaku Kepala Balai menyatakan bahwa pengajar-pengajar ini memang orang-orang yang kompeten. Jadi salah satunya ada Pak Hermanto Dardak ya, itu dulu mantan Wamen. Kemudian Bu Lina ini salah satu pencetus Undang-Undang Tata Ruang. Nah, itu Bu Lina ini. Jadi orang-orang yang kompeten. Jadi di sini suatu
sebenarnya suatu keberuntungan Anda bisa di sini terpilih, ya. Jadi kami juga mengucapkan terima kasih kepada pimpinan yang sudah pimpinan saudara ya, semua yang sudah menugaskan Anda. Jadi komitmen dari pimpinan itu tolong diimbangi. Jadi tolong diimbangi supaya nanti apa yang mereka harapkan itu bisa diwujudkan melalui hasil yang Anda peroleh pada pelatihan ini. Bapak Ibu sekalian, kami mengucapkan terima kasih kepada BPIW khususnya yang sudah memberikan dukungan penuh sehingga terselenggaranya pelatihan ini, juga kepada Balai Pengembangan Kompetensi Wilayah 5 Yogyakarta selaku penyelenggara, kemudian kepada para pengajar, pembimbing, dan semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pelatihan ini, termasuk juga teman-teman di sini ada Pak Ero dan Bu Atika juga tim yang sudah mempersiapkan modul dengan baik. Jadi Bapak Ibu sekalian, akhirnya atas seizin Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini Rabu 14 Oktober 2020, pelatihan rencana pengembangan infrastruktur terpadu berbasis pengembangan wilayah yang diselenggarakan oleh Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah 5 Yogyakarta, saya nyatakan secara resmi dibuka. Terima kasih. Cuman ini saya nggak bisa balas Bu Siska pantun ini, nggak disiapkan sama Bu Atika. Saya kirain ada pantun, jadi nggak ada ya. Mohon maaf buat Bu Siska. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya. Terima kasih, saya kembalikan kepada panitia.